juga udah menjadi relawan untuk para gimnastik atau para atlet. Bahkan dia sengaja nih memperpanjang masa kuliahnya dari 4 tahun ke 5 tahun dengan beberapa alasan supaya dia bisa menjadi relawan atlet yang lebih panjang lagi di perkuliahannya, dan akhirnya baru lulus pada tahun 1993 setelah dia menyelesaikan kuliahnya di sana. Karirnya sebagai perawat gimnastik atau bisa dibilang relawan itu udah dilakukan dari tahun 1978. Bahkan di tahun 1986 Lauren udah terlibat dalam tim medis timnas nasional Amerika dan menjadi koordinator medis bahkan untuk USA Gymnastics pada tahun 1996. Dan di tahun 1997, dia menjadi asisten profesor di Michigan State University di bagian osteopathic medicine, tempat dia berkuliah waktu dulu. Lauren Nassar, yang sering disebut Larry ini, juga dikenal sebagai sosok yang baik hati dan kebapaan banget. Seenggaknya itu adalah pernyataan dari beberapa gimnastiknya dulu atau beberapa atlet yang dia rawat, bahkan menjadi orang yang bisa dibilang paling santai dibanding para pelatih yang super keras banget. Banyak yang mengaku dikasih coklat oleh Larry, di saat di sisi lain pelatih-pelatih para gimnasnya ini justru melarang banget untuk memakan makanan yang penuh dengan karbohidrat dan juga kalori tinggi, supaya dia bisa tetap ngebuat badan para atlet ini tetap slim dan terawat dan sesuai dengan standar para gimnasnya. Jadi kalau dalam masa diet keras, biasanya nih ya, para atlet ini mencari hiburannya ya ke si Larry, karena dia baik banget. Tapi kebanyakan atlet-atlet muda ini masih berumur muda-muda banget. Namun sayangnya, berita tentang kabar baiknya ini gak berbanding mulus nih. Dan ternyata, kabar baik tentang Larry Nassar ini gak sepenuhnya benar atau gak sepenuhnya baik. Karena pada akhir tahun 2016, seorang mantan atlet dan tentunya mantan pasien juga dari Larry Nassar saat dia jadi atlet bernama Rachel Den Hollander tiba-tiba nih muncul ke permukaan untuk melapor dan nyeritain soal kejadian yang dialami saat dia jadi atlet di zaman dia kecil dulu ke media Indianapolis Star dan juga ke kantor polisi untuk urusan laporannya. Dan kebetulan Rachel Den Hollander ini adalah pengacara. Nah, laporannya adalah bahwa si Larry Nassar ini ngelakuin begituan saat merawat dia sebagai atlet zaman dulu, dan dia baru ngelaporin saat ini karena dia merasa bahwa ini adalah saat yang tepat dan udah harus dibuka juga ke publik guna melindungi para atlet muda lainnya yang memang mayoritas ini masih menjadi pasiennya Larry Nassar sampai detik ini. Bahkan Larry Nassar itu masih aktif banget dalam medical timnya para atlet, khususnya anak-anak muda atau atlet-atlet di bawah umur. Nah, ternyata diketahui juga bahwa laporan terkait Larry Nassar ini bukanlah yang pertama kalinya untuk urusan laporan, karena sebetulnya pada tahun 1997 itu udah tercatat sebuah laporan dari beberapa atlet muda soal kelakuan Larry Nassar kepada mereka. Cuma ya mereka itu diminta untuk gak melaporkan kejadian ini. Jadi ada banyak kebijakan politik yang memang akhirnya memanfaatkan pangkat dari Larry Nassar ini untuk mempengaruhi orang tua para atlet muda dan gak melaporkan apa yang udah disangkakan kepada dirinya. Bahkan investigasi yang dilakukan kepada Larry Nassar itu pada tahun 2014-2015, FBI yang sempat ngurusin kasus ini ternyata gak ngebuat Larry Nassar berhenti. Dan Larry Nassar masih bisa melakukan praktik perawatan kepada para pasien atlet mudanya yang tentunya semuanya adalah wanita. Nah, barulah pada tahun 2016, karena berhubung Rachel juga adalah pengacara, makanya dia itu bisa membuat Nassar terhimpit dengan laporan. Jadi laporan yang udah disusun dengan begitu lama, dengan begitu terstruktur, jadi harusnya kali ini Nassar nggak bisa lari lagi. Nah, karena Rachel tahu betul nih bahwa Nassar itu dilindungi oleh Komite Gimnastik Amerika. Bahkan semua korbannya nggak ada yang berani ngomong soal Nassar, dikarenakan takut karirnya itu akan berhenti jika melaporkan hal ini. Dan itu sempat kejadian dengan beberapa atlet yang udah melaporkan tentang Nassar ke kantor polisi ataupun ke beberapa pihak. Sehingga muncul stigma nih soal komite yang memang lebih melindungi nama baik komite dibanding melindungi para atlet muda yang tentunya kebanyakan adalah wanita. Dan setelah Rachel itu muncul ke permukaan lewat media Indianapolis Star, ratusan korban akhirnya baru mulai muncul ke permukaan lagi. Bahkan sampai atlet-atlet populer pun
yang tadinya bungkam dan diam aja soal Larry Nassar ini, mulai bersuara melalui sosial medianya dan beberapa platform lainnya. Selain itu, juga baru terbuka nih, seberapa kejamnya dunia atlet di Amerika. Para publik, para penonton, para penggemar gimnastik juga baru tahu betapa ngerinya dunia gimnastik itu untuk kaum-kaum muda, yang mulai dari pelatihnya bernama John Gather yang dinilai nggak manusiawi dalam pelatihan, sampai kepada camp gimnastiknya sendiri yang bernama Carol Urians yang juga sama ngerinya dan ternyata berhubungan langsung dengan Larry Nassar. Bahkan dinilai sebagai tempat bermainnya Larry Nassar dengan para korbannya. Jadi sebenarnya Larry Nassar ini punya hubungan erat banget nih dengan beberapa pelatih terkenal di Amerika, yang ternyata tempat pelatihannya itu, para coach terkenal ini adalah tempat Larry Nassar untuk melakukan tindakan-tindakan yang sangat gila. Pernah ada salah satu korban yang paling awal bernama Sarah Teristi yang udah memulai karirnya nih dari tahun 94 saat dia berusia belasan tahun. Dia juga mengakui bahwa pelatihnya yang bernama John Gather itu sering merendahkannya, bahkan gak segan-segan untuk ngomongin soal dadanya di depan publik. Nah, si Larry Nassar ini di sini juga melakukan hubungan begituan. Larry Nassar melakukan begituan kepada Sarah pada saat cedera latihan, di mana dadanya itu dikasih es batu sama Larry Nassar. Lalu lama-kelamaan bukannya ngobatin, akan tetapi justru malah ngebuka baju gimnastiknya dan buka branya juga sampai semuanya kelihatan. Bahkan saat cedera, dia langsung disuruh tiduran. Lalu tiba-tiba Larry Nassar meraba-raba nih tanpa pakai sarung tangan apapun. Intinya Sarah menyatakan bahwa masa-masa pelatihan terhadap dia oleh pelatihnya si John Gather dan juga saat dirawat oleh Larry Nassar bisa dibilang adalah masa-masa pencucian otak bagi dirinya, di mana dia ngerasa kehilangan harga dirinya nih sebagai perempuan. Dan pelatihnya itu sering mengatakan bahwa tubuh kalian bukanlah tubuh kalian lagi, tapi melainkan tubuh negara dan tubuh bersama. Karena memang harus melatih mereka supaya mereka bisa jadi juara. Bahkan pelatihnya yang bernama John Gather ini seringkali yang namanya kalau atlet-atlet muda ini lagi mandi abis latihan, dia sering nyelonong aja gitu masuk ke kamar mandi. Dan Larry Nassar ini sebagai tim medis di sana juga dibutuhin nih sama si John sebagai pelatih agar para atlet ini sebisa mungkin tetap bisa berkompetisi walaupun dalam keadaan cedera loh. Jadi dengan Nassar melakukan tugasnya dengan baik, membuat para atlet ini bisa tetap berlatih, ya Nassar akan tetap mendapatkan kesempatan untuk ngegituin para atlet muda yang cantik-cantik banget. Di sisi lain ya, John sebagai pelatih akhirnya bisa menciptakan atlet-atlet juara yang bakal naikin nama dia sebagai pelatih. Dan ujung-ujungnya ya duit. Bahkan kejamnya dunia gimnastik ini untuk menciptakan suatu atlet, Sarah bilang sebenarnya untuk nyetain satu atlet juara, sebenarnya udah banyak ngorbanin ratusan atlet lain yang tumbang cedera dan bahkan digituin sama si Larry Nassar. Nah selain itu, ada sebuah camp yang bernama Carol Camp, yang dimana ada sebuah camp milik pelatih asal Rusia yang juga menjadi pelatih paling disegani di dunia atlet, dimana camp tersebut layaknya latihan militer. Dan di sana, bahkan para calon atlet ini gak bisa menghubungi siapapun di luar camp tersebut, yang berarti lu gak bisa minta tolong siapapun karena lu gak punya handphone dan segala macamnya. Dan tentu aja ketua tim medisnya adalah Larry Nassar, dan disinyalir nih memang menjadi pusat eksekusinya Larry Nassar karena semua gimnastik di Amerika itu mau banget masuk di camp tersebut, karena di situ adalah sebuah camp yang dipandang menjadi sebuah camp yang akan menghasilkan para juara. Bahkan saking gilanya lagi nih ya, Larry Nassar mendokumentasikan seluruh treatmentnya kepada para wanita-wanita atau perempuan-perempuan muda, lalu dimasukin ke websitenya nih bernama gymnasticdoctor.com. Jadi di sini isinya adalah treatment-treatment yang di saat lagi begang-begang bokong wanita dan segala macam. Pokoknya semuanya ada di sana. Cuman emang sekarang udah ditutup websitenya. Dan AA rasa website itu dibuka karena buat jual video ini ke para fetis penyuka begituan. Bahkan dalam terapi yang sering dilakuin sama Larry Nassar ini, ada terapi di mana memasukkan jari nih tanpa sarung tangan ke bagian vital ya, dan dinamain sendiri loh namanya. Kan aneh banget ya treatmentnya. Alasannya sih ya katanya buat ngebenerin persendian dari dalam. Bahkan saat diinterogasi polisi juga, dia tetap mengaku bahwa memang ini adalah sebuah legal prosedur
yang biasa diambil karena dia juga adalah sarjana di bagian tersebut. Dan bahkan dia juga ngaku ke polisi bahwa dia melakukan treatment tersebut di depan orang tua korban, walaupun sebenarnya itu nggak terjadi. Padahal kenyataannya nih ya, Nasar itu nggak pernah minta izin kepada para pasiennya. Bahkan gilanya, aksi ini nggak dilakukan kepada para atlet doang, karena pada tahun 1998, dia itu udah melecehkan bocil dari temennya yang berusia 6 tahun hampir setiap minggu. Sampai bocil ini berusia 12 tahun loh. Jadi ada jangka waktu 6 tahun dan setiap minggu di lur. Dan bahkan setelah laporan masuk dan Larry Nassar ditahan, ada lebih dari 156 korban yang muncul ke permukaan untuk menuntut Larry Nassar dan baru berani buka suara nih karena ternyata udah ada Rachel dan Hollander yang mulai membuka suara tersebut. Dan di saat Michigan State University sebagai salah satu rumah bagi Larry Nassar berpraktek, akhirnya mereka menyediakan dana nih sebesar 500 juta US dollar untuk dialokasikan kepada korban. Barulah nih muncul lebih banyak lagi nih, sekitar 500 nama yang nuntut Larry Nassar dan mengaku telah menjadi korban. Dan pada tahun 2017 bulan November, Larry Nassar dinyatakan bersalah atas 7 tuntutan soal pelecehan. Dia pun divonis pada tahun 2018 bulan Januari, tepatnya dengan hukuman 40 tahun penjara dan tambahan ekstra 175 tahun penjara. Di persidangan pun langsung chaos banget sih, di mana ada ayah korban yang pengen gebukin Larry Nassar, termasuk AA sih ya kalau di sana. Karena ini benar-benar gila dan parah banget. Hakim pun juga dengan tegas bilang ke Larry kalau dia seneng banget tanda tanganin surat hukuman kematiannya dengan ekstra penjara 175 tahun penjara. Karena menurut logika, gimana mungkin manusia ya bisa hidup sampai 175 tahun lebih, ditambah 40 tahun penjara lagi. Ya mungkin segitu dulu ya untuk kasus ini. Ya,